Hai, kali ini saya akan memberikan materi margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan cost volume profit analysis, di mana setelah mempelajari materi margin kontribusi ini, maka kita akan bisa menghitung break-even point dengan mudah. Kemudian kita bisa menentukan target penjualan untuk mencapai profit tertentu, serta membantu kita dalam pengambilan keputusan terkait misalnya penentuan harga jual, menentukan struktur biaya komisi, serta penentuan seberapa besar sih biaya iklan yang bersedia dikeluarkan oleh perusahaan. Faktor-faktor penting yang terkait dengan margin kontribusi adalah pertama, harga produk per unit kita lambangkan dengan P, kemudian volume atau tingkat aktivitas Q, biaya variabel per unit V, serta biaya tetap total FC. Nah, margin kontribusi itu sebetulnya apa sih? Margin kontribusi itu merupakan sisa hasil penjualan setelah dikurangi dengan biaya variabel. Nah, digunakan untuk apa? Ternyata digunakan terutama untuk menutup biaya tetap terlebih dahulu. Setelah biaya tetap tertutup, maka kita lanjutkan dengan kita bisa memperoleh keuntungan. Nah, secara matematis, margin kontribusi itu ada dua macam besaran, yaitu margin kontribusi per unit, yaitu harga jual per unit dikurangi dengan variabel cost per unit, serta margin kontribusi total, di mana dia adalah total revenue P kali Q dikurangi total biaya variabel V kali Q. Atau kalau Q-nya kita keluarkan, maka Q kali P minus V. Dan pada hakikatnya itu adalah Q kita kalikan dengan margin kontribusi per unit. Sekarang saya akan membahas contoh untuk memperjelas konsep dari margin kontribusi. Semua contoh yang akan saya gunakan menggunakan data-data sebagai berikut. Pertama, harga jual per unit P $250. Biaya variabel per unit V itu adalah $150, serta biaya tetap total itu $35.000. Contoh pertama, kita lihat ada dua macam besaran, besaran per unit dan besaran total. Besaran per unit, kita lihat ada di kolom paling kanan daripada tabel, menunjukkan harga jual per unit, variabel cost per unit, dan margin kontribusi per unit, yaitu sebesar P dikurangi V, 100. Kemudian biaya tetap total munculnya adalah pada kolom total saja. Nah, kita lihat kalau penjualannya masih 1 unit, maka penjualan totalnya adalah 1 kali 250. Biaya variabelnya totalnya adalah 1 kali 150, sehingga margin kontribusi total kita kurangkan, kita dapatkan angka 100. Dan ini masih belum menutup biaya tetap, sehingga perusahaan masih mengalami kerugian, yaitu sebesar 34.900. Pada contoh yang kedua, dengan harga jual biaya variabel dan margin kontribusi yang sama dengan contoh pertama, maka misalkan perusahaan sudah berhasil menjual 350 unit barang, maka penjualan totalnya adalah 350 kita kalikan dengan 250. Hasilnya adalah 87.500. Dan biaya variabel totalnya adalah 350 kita kalikan dengan 150. Hasilnya adalah 52.500. Sehingga margin kontribusi totalnya tinggal kita kurangkan saja dan menghasilkan tepat $35.000. Di mana $35.000 dari margin kontribusi total ini tepat menutup biaya tetap total
35.000 sehingga perusahaan impas, dia tidak mengalami kerugian, tapi dia juga masih belum mendapatkan keuntungan. Nah, seperti ini. Konsep dari break-even point akan saya jelaskan pada contoh yang kedua. Break-even point sendiri merupakan tingkat penjualan yang memberikan penghasilan dari penjualan, yaitu revenue, sama dengan pengeluaran. Atau dengan kata lain, break-even point merupakan tingkat penjualan di mana perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. Nah, break-even point sendiri adalah fixed cost total. Kita bagi dengan margin kontribusi per unit. Dan hasilnya adalah 35.000 kita bagi dengan 100. Sehingga hasilnya adalah 350 unit. Pada contoh ketiga, kita sudah mendapatkan penjualan melebihi break-even point 350 unit. Maka kita bisa melihat bahwa penjualan total dikurangi dengan biaya variabel total menghasilkan margin kontribusi total yang sudah melebihi total biaya tetap. Sehingga kita sudah mulai mendapatkan keuntungan bersih, yaitu sebesar $100. Manfaat kita mengetahui margin kontribusi per unit ada dua. Manfaat pertama, dengan mengetahui margin kontribusi per unit, kita bisa menghitung keuntungan untuk berbagai tingkat aktivitas penjualan, yaitu keuntungan adalah penjualan di atas BEP, selisihnya berapa di atas BEP, kita kalikan dengan margin kontribusi per unit. Berikutnya, kita bisa menghitung kenaikan keuntungan dengan adanya kenaikan penjualan. Jadi, kenaikan keuntungan adalah kenaikan unit terjual. Kita kalikan dengan margin kontribusi per unit. Sebagai contoh, misalkan perusahaan berhasil menjual 400 unit oven, maka kita bisa menghitung keuntungannya adalah berapa selisih penjualan di atas BEP, yaitu 400 dikurangi 350, kita kalikan dengan margin kontribusi per unit 100. Hasilnya adalah 5.000. Contoh berikutnya, apabila terdapat kenaikan penjualan sebesar 25 unit dari 400 menjadi 425, maka kita akan bisa menghitung kenaikan keuntungan, yaitu selisih dari kenaikan penjualan kita kalikan dengan margin kontribusi per unit. Jadi 425 dikurangi 400 kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 2.500. Untuk membuktikan apakah betul terjadi kenaikan keuntungan bersih sebesar 2.500, maka kita lihat dari tabel ini. Pertama, kalau penjualannya masih 400 oven, maka kita akan memperoleh penjualan total, dikurangi biaya variabel total, akan menghasilkan margin kontribusi total sebesar 40.000. Dan keuntungan bersihnya setelah kita kurangi dengan biaya tetap adalah 35.000. Nah, pada saat penjualannya 425 unit oven, maka penjualan total kita kurangi dengan biaya variabel total akan menghasilkan margin kontribusi total 42.500 dan keuntungan bersihnya adalah 7.500. Kalau kita melihat dari selisih penjualan, yaitu 6.250, dikurangi dengan selisih biaya variabel, maka akan menghasilkan selisih margin kontribusi total 2.500. Karena tidak ada perubahan biaya tetap, maka keuntungan bersihnya memiliki selisih 2.500 juga dan terbukti.
Baiklah, sekarang konsep yang ketiga, yaitu rasio margin kontribusi, atau kita sering sebut dengan CM rasio. Rasio margin kontribusi adalah persentase margin kontribusi total terhadap penjualan total, atau sering kita sebut sebagai profit volume ratio atau PV ratio. Contoh, kita pakai data yang selama ini kita gunakan. Kita mau hitung CM rasionya, yaitu margin kontribusinya adalah 250 dikurangi 150, kita bagi dengan penjualan kali 100%. Hasilnya adalah CM rasionya 40%. Artinya, untuk setiap $1 kenaikan penjualan, maka margin kontribusi total akan naik 40%-nya. Penghasilan bersih juga akan naik 40% apabila tidak ada perubahan dari biaya tetap. Contoh, apabila perusahaan merencanakan kenaikan penjualan sebesar 30.000, maka akan terjadi kenaikan margin kontribusi, yaitu sebesar kenaikan penjualan 30.000 kita kalikan dengan CM rasio 40% dan terjadi kenaikan margin kontribusi totalnya sebesar $12.000. Nah, sekarang kita masuk pada apa yang diinginkan dari perusahaan terhadap biaya-biaya ini. Tentu saja semua perusahaan menginginkan kalau bisa biaya totalnya dia itu kecil. Sayangnya ada trade-off antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biasanya kalau biaya tetap di perusahaan itu besar, maka perusahaan akan bisa menekan biaya variabel. Tetapi kalau dia biaya tetapnya kecil, biasanya biaya variabelnya akan besar. Sebagai gambaran saja, misalkan perusahaan dengan mesin-mesin yang otomatis, maka biaya tetapnya akan besar. Nah, kalau yang seperti ini, maka ada kemungkinan dia tidak butuh tenaga kerja yang terlalu banyak, sehingga bisa menekan biaya variabel. Tapi perusahaan yang mesinnya masih manual, kemungkinan dia akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak daripada yang mesinnya otomatis. Sehingga perusahaan-perusahaan seperti ini, biaya tetap dia akan kecil, tapi biaya variabelnya akan besar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah mana yang lebih baik? Perusahaan dengan biaya tetap besar dan biaya variabel kecil, atau biaya tetapnya kecil tapi biaya variabelnya besar. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan sebuah contoh. Ada dua perusahaan, katakanlah satu namanya perusahaan X, yang satu adalah perusahaan Y. Pada perusahaan X, kita lihat bahwa biaya tetapnya kecil, dan biaya variabelnya besar. Untuk perusahaan Y, biaya tetapnya besar dan biaya variabelnya kecil. Nah, dua perusahaan ini masih bisa memperoleh keuntungan yang sama, yaitu sama-sama $10.000 dalam contoh ini. Padahal struktur biayanya berbeda. Ya, jadi kalau perusahaan X, maka dia ini memiliki margin kontribusi yang lebih kecil dibandingkan dengan margin kontribusi dari perusahaan Y. Tapi mereka bisa memperoleh keuntungan yang sama. Kalau kita pikir lagi, dalam kondisi di mana perekonomian berkembang sangat pesat, maka
Perusahaan mana yang lebih beruntung? Kita perhatikan di sini. Misalkan perusahaan dengan margin kontribusi yang persentasenya lebih kecil dan lebih besar ini kita bandingkan. Kalau perusahaan dengan margin kontribusi yang lebih besar, maka penambahan keuntungannya akan lebih besar daripada mereka yang rasio margin kontribusinya lebih kecil. Berarti keuntungan dia akan bertambah lebih cepat. Yaitu kalau yang Y ini, kalau dia untungnya bertambahnya lebih cepat daripada perusahaan X. Nah, kalau dengan demikian kita bisa ambil kesimpulan bahwa perusahaan dengan margin kontribusi yang besar akan mendapat keuntungan yang lebih besar pada saat ekonomi berkembang. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa kalau perekonomian berkembang sangat besar, maka perusahaan besar berkembang juga lebih besar, lebih cepat daripada perusahaan yang kecil. Di sisi lain, untuk perusahaan besar ini pada saat terjadi gejolak di dunia usaha sehingga terjadi penurunan omset, penurunan pendapatan. Apa yang terjadi? Penurunan keuntungan dia juga besar sekali dibandingkan dengan keuntungan dari perusahaan yang lebih kecil. Karena itu, pada masa krisis, perusahaan kecil yang lebih bisa bertahan daripada perusahaan besar. Karena penurunan keuntungannya, perusahaan besar ini menurun dengan drastis sekali. Jadi, kalau begitu, kalau kita ingin buka perusahaan, gimana? Perusahaan kecil dan perusahaan besar ini, perusahaan kecil akan lebih bertahan pada saat krisis dibandingkan dengan perusahaan besar. Tapi perusahaan besar berkembang lebih cepat daripada perusahaan kecil.